Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi, yaitu mengelola kartu persediaan. Nah, persediaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu cadangan yang diambil dari kata sedia. Nah, menurut PSAK nomor 14 butir 4, inventory atau persediaan merupakan aset perusahaan yang memang sengaja dibeli, kemudian dijual kembali untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, persediaan dibagi menjadi beberapa jenis tergantung dari jenis perusahaan dan kegiatan bisnisnya. Nah, bagi perusahaan dagang, kegiatan usahanya adalah membeli produk kemudian dijual kembali tanpa merubah bentuk tersebut. Nah, sementara itu persediaan dari perusahaan manufaktur memiliki kegiatan usaha yaitu membuat sebuah produk dengan bahan dasar produk lain tentunya yang akan berbeda dengan produk yang nanti dihasilkan. Nah, persediaan untuk perusahaan yang mengubah bentuk serta menambah nilai kegunaan pada barangnya umumnya diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku, yang kedua persediaan produk dalam proses, yang ketiga persediaan produk jadi, yang keempat persediaan bahan penolong, dan yang terakhir adalah persediaan lain-lain. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persediaan pada masing-masing perusahaan. Yang pertama ialah perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memberikan pelayanan dalam bentuk jasa, sehingga pada perusahaan ini tidak memiliki persediaan. Nah, yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya ialah membeli barang dari pemasok kemudian menjual kembali kepada konsumen tanpa mengubah wujud dari barang tersebut. Nah, perusahaan dagang ini memiliki persediaan yang kemudian dinamakan sebagai persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang ini memiliki dua sistem pencatatan. Yang pertama ialah sistem periodik dan yang kedua adalah sistem perpetual. Nah, sekarang kita masuk ke sistem periodik. Apa itu sistem periodik? Kita bisa lihat dari ciri-ciri sistem periodik. Yang pertama, ketika kita mencatat pembelian barang dagang, maka kita akan mendebit pembelian. Kemudian yang kedua, ketika kita menjual barang, kita akan mengkredit akun penjualan dan harga pokok pembelian tidak perlu untuk dicatat. Nah, yang ketiga, persediaan barang dagang ini di akhir periode akan dicatat secara fisik. Jadi di akhir periode ini untuk mengetahui persediaan akhir itu dilakukan penghitungan secara fisik. Kemudian dilakukan penjurnalan di akhir periode untuk menyesuaikan persediaan barang dagang di akhir periode. Nah, di sistem periodik ini terdapat beberapa metode penilaian persediaan. Namun yang lebih sering digunakan ada 3, yakni metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Nah, yang pertama metode FIFO. Metode FIFO atau first in first out adalah metode penilaian persediaan di mana persediaan yang pertama kali masuk yang menjadi pertama kali keluar. Jadi ketika ada penjualan, maka yang diambil terlebih dahulu adalah nilai persediaan yang paling awal. Nah, kemudian yang kedua adalah metode LIFO. Metode LIFO atau last in first out adalah kebalikan dari FIFO. Jadi apabila ada penjualan, maka yang pertama kali keluar adalah nilai persediaan yang terakhir kali masuk. Nah, yang terakhir adalah metode rata-rata. Sesuai dengan namanya, dalam metode ini nilai persediaan diambil dari harga
rata-rata persediaan selama periode tertentu. Nah, harga rata-rata ini ada dua, yakni rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Yang selanjutnya yaitu metode pencatatan perpektual, di mana dalam metode pencatatan perpektual sistem pencatatannya menyelenggarakan pencatatan terus-menerus yang menelusuri persediaan dan harga pokok penjualan atas dasar harian. Ciri-ciri dari metode pencatatan perpektual yaitu yang pertama, setiap terjadi pembelian akan dicatat mendebit persediaan. Kemudian untuk pengeluaran barang atau penjualan akan mengkredit persediaan barang sejumlah harga pokok penjualan. Yang ketiga, setiap saat dapat mengetahui saldo persediaan barang dagang. Pencatatan persediaan manufaktur. Yang pertama, metode pencatatan periodikal. Metode ini tidak mencatat kuantitas barang. Barang yang digunakan produksi tidak pernah dicatat bagian accounting. Begitu juga pada saat pembelian, jurnal yang timbul dari beberapa transaksi yang berhubungan dengan barang akan dijurnal oleh bagian accounting. Yang kedua, metode pencatatan perpetual. Metode ini selalu mencatat kuantitas barang yang digunakan selalu dicatat pada bagian accounting. Begitu juga saat pembelian, jurnal yang timbul dari transaksi yang berhubungan dengan barang akan dijurnal bagian accounting. Yang ketiga, pencatatan barang dalam proses. Karena sifat barang dalam proses, maka disarankan menggunakan metode taksiran. Dalam menentukan nilai barang, dasar taksiran dihitung dengan harga jual dikurangi estimasi laba kotor. Kemudian dibuat jurnal adjustment. Yang keempat, persediaan barang jadi. Dicatat dengan metode perpetual untuk kuantitasnya. Barang jadi yang masuk dan keluar dicatat bagian accounting, sedangkan nilai rupiah atas harga pokok barang dicatat dengan dua model. Yang pertama, nilai harga barang jadi dicatat metode periodikal. Yang kedua, nilai harga barang jadi dicatat metode perpetual atas dasar harga pokok standar.